Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alimul hakim. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allah Rabbul Jalil, Allah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, Allah yang tiada dua, Allah Al-Ahad, Allah yang Maha Tunggal, Allah yang senantiasa kita tauhidkan bahwa Allah lah satu-satunya tempat kita bermohon, Allah lah tempat kita menyembah, kepada Allah lah kita akan kembali, dan kepada Allah lah kita menyerahkan semua urusan. Wa fawwidu amri ila Allah. Teriring salam kepada junjungan alam, kepada khataman nabiyyin, kepada sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang ma'asyaral ikhwan Al-Hikmah, perguru Al-Hikmah Aceh, perguru Al-Hikmah 9779 Indonesia dan antarabangsa, subscriber di YouTube channel Seni Bela Diri Al-Hikmah. Malam hari ini berjumpa kembali dalam rangkaian kegiatan malam Jumat rutin yang biasa dilakukan di Komplek Makam Syah Kuala, Makam Wali Sohibul Wilayah Kutaraja ataupun Banda Aceh Darussalam, Wali Syekh Abdurrahman Ali Fansuri Asingli ataupun Syah Kuala. Kami baru saja alhamdulillah menyelesaikan kegiatan perjalanan menghadiri jemputan khas atau jemputan khusus dari Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Syed Fuad Ibni Abdurrahman Barakbah, Sultan Melayu Jambi yang ke-22 yang baru ditabalkan pada 28 Juli 2022 yang lalu. Dan alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir kita baru menyelesaikan dan menghadiri dua acara penabalan sultan di tanah Melayu ataupun di Nusantara, dan ini semua adalah zuriat daripada Rasulullah SAW. Inilah mengapa kami beriktikad dengan berjuang sekuat tenaga untuk membantu proses kelancaran penabalan ataupun penobatan Sultan Syekh Sri Indrapura, sekaligus juga penabalan Sultan Melayu Jambi, karena kedua wilayah ini adalah wilayah kesultanan yang bercirikan kesultanan Melayu dan juga berbasis Islam, karena kesultanan sudah pasti pondasinya di wilayah kerajaannya adalah kerajaan Islam dan juga dipimpin oleh seorang sayyid, dan dua kesultanan ini adalah zuriat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang terakhir adalah Duli Yang Maha Mulia Sultan Syed Fuad Ibn Abdurrahman Barakbah adalah zuriat ketujuh dari Wali Sohibul Wilayah Melayu Jambi. Jadi garis lurus, tegak lurus, laki-laki kepada Wali Sohibul Wilayah Melayu Jambi, yaitu Al-Habib Husain bin Ahmad Barakbah. Dan tentu saja bagi para berziarah, para habib yang datang ke Jambi, insya Allah akan berziarah ke makam leluhur daripada Sultan Melayu Jambi, Sultan Syed Fuad Ibn Abdurrahman Barakbah. Baik, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita memberikan kesempatan bagi ikhwan khususnya yang hadir malam hari ini untuk bertanya mungkin tentang keilmuan ataupun tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia spiritual, dunia kajian keilmuan Al-Hikmah ataupun dunia supranatural. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Tuan Guru. Sekarang ini kan lagi ada yang viral tentang pesulap merah ataupun Marcel dengan Gus Samsudin. Bagaimana menurut tanggapan Tuan Guru? Baik, terima kasih Ikhwan Indra dari Mekek, Kabupaten Aceh Selatan yang kebetulan ada di Banda Aceh. Dan ini sebetulnya pertanyaan yang dilontarkan banyak subscriber kepada kami terhadap viralnya sosok yang pertama adalah pesulap merah, yang kedua Gus Samsudin. Dan inti dari
pandangan ataupun juga pertanyaan dari para subscriber adalah bagaimana pandangan kami terhadap kasus yang menimpa Gus Samsudin, di mana padepokannya ditutup akibat pesulap merah mendatangi padepokan Gus Samsudin. Baik sahabat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa bulan yang lalu, tahun lalu, kami sempat juga melakukan kritikan kepada Gus Samsudin dan bisa dilihat di channel YouTube kami di video di tahun 2021. Kami juga sempat mengkritisi tentang trik modus penipuan yang dilakukan oleh saudara Gus Samsudin. Dan itu kita kritiki diantaranya bagian kesurupan, artinya teknik kesurupan. Belum lagi teknik-teknik trik-trik yang biasa dilakukan oleh Gus Samsudin. Banyak sebetulnya, bukan hanya Gus Samsudin, banyak oknum-oknum paranormal, oknum-oknum pengobat alternatif, oknum-oknum pelaku dunia supranatural yang melakukan modus-modus penipuan di dunia alternatif dan supranatural ataupun dengan praktek-praktek penipuan dengan dalih padepokan, dalih keilmuan dan sebagainya. Dan itu sudah kita bahas jauh sebelum masalah ini viral. Dan kita juga mengapresiasi apa yang dilakukan saudara Marcel Pesulap Merah terhadap kasus yang terjadi belakangan ini, khususnya dalam mengkritisi apa yang dilakukan oleh saudara Gus Samsudin. Memang betul adanya bahwa banyak di situ terjadi trik-trik penipuan, trik-trik sulap yang digunakan di dalam praktek pengobatan alternatif oleh Gus Samsudin. Misalnya seperti santet. Ketika mengobati orang santet, korbannya sudah demikian menderita karena akibat dari santet. Kemudian kita tambahi lagi dengan beban sugesti-sugesti, trik-trik tadi ya untuk menambah ketakutan, kekhawatiran dari pasien yang terkena santet. Misalnya dengan biasanya yang biasa dipraktekkan Gus Samsudin itu misalnya dengan kelapa. Kelapa nanti pas dilihatkan, didemonstrasikan, kelapa itu mengeluarkan paku, jarum ataupun hal-hal yang dianggap menjadi media mengeluarkan santet. Nah, ini sebenarnya modus saja, itu teknik sulap saja. Dan ini kita kasihan terkadang banyak oknum-oknum pengobat alternatif yang melakukan modus seperti ini membebani biaya. Akhirnya pasti biaya ini puluhan juta dan sebagainya kepada si pasien. Dan ini luar biasa sebuah kejahatan, dan ini perlu diusut sebetulnya. Siapapun, bukan hanya Gus Samsudin, siapapun melakukan teknik seperti ini adalah penipuan. Dengan kelapa yang kemudian sebelumnya sudah diisi dengan paku, jarum, kemudian demonstrasikan di depan korban seolah-olah ini adalah media untuk menarik santet dari korban, diperlihatkan. Ini menanamkan sugesti bahwa seolah-olah ini benar. Sebenarnya benar-benar kena santet. Terkadang itu bukan kena santet, memang penyakit biasa yang dihubungkan. Orang percaya karena ada bukti. Bukan hanya di kelapa, banyak. Ya, dengan mengeluarkan suatu di tangan, di tubuh, atau melalui mulut, keluar paku dan jarum, itu trik sulap saja. Lalu bagaimana tanggapan dengan Marcel? Marcel kita mengapresiasi karena beliau basicnya pesulap. Saya pun juga awalnya juga selain memang di dunia spiritual juga menguasai artinya dunia seni magic, seni sulap. Dengan menguasai seni-seni magic, trik-trik magic, kita bisa dapat membongkar apakah ini betul penipuan ataupun bukan. Apakah ini trik sulap ataupun ini original. Tetapi yang juga kita sesalkan dengan Marcel, tidak semua dipukul rata. Artinya ketika membongkar, tidak semua keilmuan itu adalah sebuah penipuan. Nah, ini harus betul-betul lebih jeli. Jangan memukul rata. Misalnya seperti si Marcel pernah mengungkap penipuan yang dilakukan oleh salah satu perguruan, dan kita sebut saja karena perisai batin, karena pada saat itu di videonya ada mengungkap tentang satu teknik keilmuan yang dilakukan oleh perisai batin. Jadi jangan disamaratakan dengan yang lain, termasuk dengan al-hikmah. Al-hikmah tidak seperti perisai batin atau tidak yang lain, karena al-hikmah itu adalah sirullah, rahasia Allah. Yang dipertontonkan, ditunjukkan adalah contoh saja, adalah dengan visualisasi, dan juga bukan main-main, tidak bisa dengan sugesti. Artinya harus betul latihan dengan amarah suci dan sebagainya. Karena itulah harus dipertimbangkan. Mudah-mudahan Marcel juga akan bijak dalam membuat sebuah konten. Di dalam meluruskan juga harus bijak, jangan pukul rata, karena ilmu Allah ini luas. Waqad ahadna bima ladai kubra wa ahata bima ladaihi wa asakulla syai'in adada. Jadi ilmu Allah ini meliputi segala sesuatu. Ada yang memang orang-orang yang menggunakan praktek penipuan, tetapi ada juga yang dengan originalitas keilmuan. Tapi original itu tidak bisa kita langsung generalisasikan ataupun disimpulkan suatu yang sama dengan praktek penipuan. Memang semua ini ada dua, ada yang penipuan, ada yang
asli ataupun original. Jadi ilmu hikmah, ilmu al-hikmah memang betul adanya karena ini bagian daripada ilmu para wali, ilmu para ulama. Kalau kita menyaksikan ilmu al-hikmah, menyaksikan ilmu hikmah ataupun kontra terhadap adanya ilmu Allah, maka ini juga kita meragukan kehebatan kemahaan Allah. Banyak ilmu-ilmu Allah yang tidak bisa kita perlihatkan tetapi nyata adanya. Ya, pada saat Allah memberikan pertolongan mauna kepada orang-orang yang dikehendaki bahkan terjadi. Jadi intinya adalah kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan saudara Marcel Pesulap Merah terhadap kasus Gus Samsudin. Tetapi untuk kasus yang lainnya perlu perlu diteliti, perlu diambil suatu kebijakan, jangan memukul rata. Tidak semua yang kita lihat atau kita saksikan adalah sebuah pembodohan ataupun trik. Ada hal-hal yang memang originalitas daripada sebuah keilmuan karena begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan terkait dengan pertanyaan Ikhwan Indra Tauhid dari Mekah Aceh Selatan. Juga dari Ikhwan subscriber di YouTube channel Seni Bela Diri Al-Hikmah. Kami berada posisi tengah-tengah. Ya, juga terhadap persoalan ini semuanya kita lihat pada sisi yang terbaik. Bila ini mendatangkan manfaat bagi kita semua, kita dukung. Tetapi bila ada hal-hal yang tidak baik juga tidak akan kita dukung walaupun konten tersebut mungkin dianggap baik bagi pemirsa, belum tentu pada gilirannya akan mendatangkan sebuah kebaikan. Jadi perlu penelaahan ataupun perlu banyak multidisiplin keilmuan. Yang jelas untuk kasus Gus Samsudin, jelas beliau melakukan dari apa yang dibongkar itu adalah betul modus ataupun trik sulap ataupun yang biasa digunakan dalam dunia seni magic. Nah, gitu. Demikian sahabat pemirsa, ikutin terus perjalanan kami, dakwah jalan kami. Like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Jazakallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.